Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Ceper akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan ibu hamil dan menyusui, yaitu keterampilan menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas. Perkenalkan, nama saya Bidan Nisa dari Puskesmas Batu Ceper. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas. Ibu kader pasti sudah tidak asing dengan tampilan buku KIA atau biasa disebut buku pink ya. Buku KIA ini adalah buku kesehatan ibu dan anak. Jadi setiap ibu hamil yang pertama kali periksa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, bidan praktek, atau rumah sakit itu akan mendapatkan satu buku KIA. Jadi tidak setiap ibu periksa ke klinik dapat lagi, ibu periksa ke bidan praktek dapat lagi, enggak ya Bu, ya enggak kayak gitu. Jadi untuk satu buku ini sampai nanti anaknya lahir, anaknya imunisasi. Nah, buku KIA ini tidak hanya dimengerti untuk si ibu hamilnya aja, tetapi harus dipelajari juga untuk suami dan keluarga di rumah. Gitu. Untuk dicatat tindakan yang diberikan, kemudian tentang kesehatan, catatan khusus bila mana ada kelainan pada ibu serta anak yang harus dicatat dalam buku KIA. Kemudian menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu atau keluarga. Setiap kali ibu hamil ini periksa, wajib diberitahukan kepada keluarga. Kemudian mengecek pemahaman ibu dengan mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan. Mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu dan mengecek kelengkapan konsumsi tablet tambah darah, kelas ibu hamil, dan amanat persalinan. Selanjutnya, ada tampilan pencatatan buku KIA itu seperti ada HPHT. HPHT itu adalah singkatan dari hari pertama haid terakhir. Jadi kadang-kadang ibu hamil ini ditanya kapan mens terakhirnya Bu, gitu. Pasti rata-rata sih pada lupa ya Bu ya. Jadi sebaiknya setiap kita mens itu harus dicatat gitu, entah di kalender atau di handphone gitu ya. Jadi biar tahu nanti untuk menentukan usia kehamilannya si ibu hamil ini, gitu. Nah untuk lembar selanjutnya ada kartu kontrol minum tablet tambah darah ibu hamil. Nah ini diisi dengan nama pengontrol, kemudian ada hubungan dengan ibu hamil siapa. Misalkan nama pengontrolnya ini adalah suami, Bapak Adi misalkan. Hubungan dengan ibu hamil ditulis di sini adalah suami gitu. Jadi setiap diberikan tablet tambah darah, ini kan ada bulannya sampai bulan ke-9. Di checklist, hari ini minum tidak gitu. Terus ditulis bulannya, bulan apa. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk amanat persalinan, di lembar selanjutnya itu ada bagian menyambut persalinan. Di sini si ibu hamil wajib mengisi lembar ini. Karena untuk pengetahuan si ibunya mau bersalin di mana, kemudian untuk melaporkan kepada bidannya rencana mau melahirkan di mana, seperti itu. Di sini ada kolom fasiankes persalinannya mau di mana, dengan dokter atau bidan siapa, di fasiankes mana, kemudian di bawahnya itu ada kendaraan atau ambulan desa, ditulis siapa, nomor handphonenya berapa. Di bawahnya lagi metode kontrasepsi setelah melahirkan yang dipilih itu apa gitu. Jadi biasanya sebelum atau mendekati persalinan itu petugas kesehatan suka nanya, ibu rencana mau KB apa gitu. Jadi setelah melahirkan itu sudah tahu gitu, nggak mikir-mikir lagi KB-nya mau apa. Kemudian untuk
sumbangan golongan darah ya. Sumbangan darah itu di sini diisi. Misalkan golongan darahnya si ibu ini sama dengan suami, berarti di sini diisi nama suaminya, nomor handphonenya berapa. Jadi sewaktu-waktu diminta untuk donor darah sudah ada siapa namanya. Kemudian diisi tanggal, bulan, tahun, tanda tangan ibu hamil, suami, kemudian bidannya. Selanjutnya untuk edukasi kesehatan ibu ya. Di sini ada periksa kehamilan itu untuk ibu hamil minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Nah, di sini sudah ada nih penjelasannya nih Bu. 1 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama kehamilan hingga 12 minggu. Kemudian untuk 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Kemudian 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga kehamilan di atas 24 sampai 40 minggu. Dengan salah satu diantaranya dilakukan oleh dokter. Itu minimal ya Bu ya, minimal pemeriksaan kehamilan. Kalau misalkan lebih dari 6 kali pun nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian di sini ada pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, meliputinya pengukuran berat badan, ukur tinggi badan, itu untuk menentukan status gizi dan risiko persalinan ya. Kemudian yang kedua ukur tekanan darah, takutnya tiba-tiba tensinya tinggi gitu ya, jadi kita bisa melakukan rujukan gitu. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas, risiko kurang energi kronis jika lilaknya di bawah 23,5. Yang keempat, mengukur tinggi fundus atau tinggi perut ya Bu ya, biasa ibu-ibu yang ketahui itu. Yang kelima, kemudian pemeriksaan letak janin atau presentasi janin dan juga didengarkan denyut jantung janinnya. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi bila ibunya belum lengkap. Jadi screening imunisasi ini untuk wanita subur sampai T5 Bu pemberiannya. Nah itu sudah dikatakan lengkap. Jadi nanti di screening dulu, T1, T2 itu dihitung dari sewaktu ibu bayi. Apakah imunisasi dasarnya lengkap atau tidak. Kemudian untuk T3 sampai T5 itu diberikannya di waktu sekolah dasar SD gitu, 3 kali pemberian. Tetapi jika ibunya lupa, bayinya misalkan tidak tahu gitu, nggak tahu saya diimunisasi lengkap atau enggak, berarti 0 ya. Kemudian ditanya, SD-nya imunisasi nggak Bu? Nggak tahu juga Bu, berarti 0 juga ya Bu ya, berarti dia belum sama sekali. Satu lagi, sebelum nikah itu Catin biasanya periksa dulu ke petugas kesehatan, biasanya diimunisasi atau enggak. Ditanya juga, Catin imunisasi enggak Bu? Iya Bu, diimunisasi. Oh berarti 1. Nah ibu hamil tersebut baru mendapatkan imunisasi tetanus itu 1. Jadi selama kehamilan nanti dia disuntik di T2 ya Bu ya. Nah untuk jarak selanjutnya untuk T3 adalah 6 bulan. Di sini sudah ada untuk jarak pemberian imunisasi sampai T5. Yang ketujuh, tablet tambah darah. Diminum sehari 1 kalau tidak anemi ya Bu ya. Tapi kalau anemi nanti selanjutnya akan dijelaskan kepada petugas kesehatannya lagi, minumnya 2 atau 3. Kemudian yang ke-8, periksa lab dan USG. Untuk periksa lab ini, nanti yang diperiksa adalah kadar Hb, kemudian protein urin,
Kemudian nanti juga ada untuk triple eliminasi atau disebutnya penyakit menular ya Bu ya, nanti itu dicek juga. Dan deteksi kondisi kehamilan pada dokter dilakukan USG. Yang kesembilan, tata laksana atau penanganan kasus ya. Apabila ditemukan masalah, maka kita rujuk. Tapi jika tidak ada masalah, dilanjutkan kontrol rutin setiap bulannya. Yang ke-10, konseling. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian di halaman selanjutnya adalah mengikuti kelas ibu hamil. Ibu hamil biasanya kita ada kelas ibu hamil di beberapa posyandu ya Bu ya. Nah, nanti kalau ada ibu hamil yang datang, boleh memberikan buku KIA-nya. Di sini ada absensi kehamilan kelas ibu hamil. Ditulis tanggalnya, kemudian diparaf oleh kader. Seperti itu. Selanjutnya adalah perawatan sehari-hari ibu hamil ya. Yang pertama, makan porsi normal kalau untuk yang belum hamil. Tapi kalau misalkan untuk ibu hamil, makan porsinya itu harus ditambah ya Bu ya. Kemudian minum tablet tambah darah setiap hari agar mencegah anemi. Yang kedua, menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan pakai sabun, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali sehari, 2 hari sekali. Kemudian jaga kebersihan daerah payudara, daerah kemaluan, ganti pakaian setiap hari, kemudian periksa gigi. Yang ketiga, istirahat yang cukup, tidur malam paling enggak 6-7 jam, tidur siang 1-2 jam. Nah, yang keempat, bersama suami lakukan stimulasi. Jadi, diajak ngobrol nih, janinnya yang di dalam perut, sama bapaknya gitu. Nah, yang kelima, biasanya banyak yang nanya nih, hubungan suami istri selama hamil boleh nggak Bu? Gitu. Nah, kalau di sini boleh selama kehamilannya sehat, tidak ada masalah ya Bu ya. Kemudian yang harus dihindari ibu hamil itu ya kerja berat, nggak boleh ngangkut-ngangkut berat, merokok, terpapar asap rokok, minum minuman beralkohol, jamu. Masih ada nih yang suka minum jamu. Kemudian tidur telentang lebih dari 10 menit pada masa hamil. Kemudian ibu hamil minum obat tanpa resep dokter itu nggak boleh. Yang terakhir, stres berlebihan ya Bu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.